بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Ustaz harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari penyakit, dari segala keburukan yang ada di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita yaitu fikih. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran fikih kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baca doa bersama-sama dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, adik-adik, silahkan diambil bukunya dan dibuka halaman 13. Kita hari ini akan mempelajari fikih. Jadi silakan sambil menyimak sambil lihat bukunya. Dan kita hari ini yaitu bab 2 makanan dan minuman yang memabukkan. Jadi tema kita hari ini yaitu makanan dan minuman yang memabukkan. Insya Allah kita akan membahasnya pada hari ini. Seperti biasa, ada kompetensi dasar, apa saja, yaitu yang pertama, menyebutkan definisi makanan dan minuman yang memabukkan disertai dalil. Jadi, insya Allah setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, insya Allah kita mengetahui apa saja, apa yang menyebabkan makanan dan minuman itu memabukkan, dan mengetahui dalil-dalil dari makanan dan minuman yang memabukkan tersebut. Kompetisi dasar yang kedua yaitu menyebutkan contoh makanan dan minuman yang memabukkan. Jadi apa saja contohnya makanan dan minuman yang memabukkan? Insya Allah hari ini, pelajaran ini kita akan menjelaskannya. Dan yang keempat ada menunjukkan sikap menolak terhadap makanan dan minuman yang diharamkan. Jadi bagaimana sikap kita menolak, cara kita menolak kepada makanan dan minuman yang diharamkan. Insya Allah kita mempelajarinya di pelajaran hari ini, insya Allah. Jadi silakan adik dibuka bukunya juga agar bisa menyimak dan diperhatikan bukunya agar lebih bagus lagi dalam memperhatikan. Dan pelajaran kita yaitu yang pertama, hukum makanan dan minuman yang memabukkan. Sebelumnya, saya menjelaskan minuman yang memabukkan bisa disebut dengan juga khamar. Jadi makanan dan minuman yang memabukkan disebut dengan khamar. Khamar secara bahasa artinya menutupi, karena khamar tersebut menutupi akal sehat manusia. Dan khamar secara istilah artinya yaitu segala minuman yang memabukkan, menghilangkan kesadaran atau menutupi akal manusia. Nah, itu disebut dengan khamar. Orang meminum khamar biasa tidak bisa membedakan antara manfaat dan mudarat, antara yang baik dan buruk, dan terkadang dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Jadi khamar adalah sesuatu yang makanan dan minuman yang dapat menghilangkan kesadaran manusia, yang dapat menutupi akal manusia. Kita lanjutkan yaitu hukum makanan dan minuman yang memabukkan. Disebut apa tadi? Yaitu khamar. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, ya afwan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, jadi semua jenis makanan dan minuman yang memabukkan atau menghilangkan akal dapat menghilangkan kesadaran manusia, maka itu disebut dengan khamar dan hukumnya haram. Meskipun seseorang hanya meminumnya sedikit. Jadi misalnya ada seseorang yang ingin mengetahui rasanya dan hanya meminumnya sedikit, maka tetap hukumnya haram. Jadi tidak boleh kita meminum khamar atau minum makanan yang memabukkan. Dan di dalam dalil, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah juga mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar. Nah, jadi khamar ini, makanan dan minuman yang memabukkan ini, hukumnya adalah haram dan menjadikan pelakunya, yaitu menjadikan orang yang minum dan makanan tersebut, yaitu mendapatkan dosa besar. Apabila seseorang mendapatkan dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya azab. Jadi jangan sekali-sekali untuk kita untuk mencobai atau meminum dan makan makanan yang haram, yaitu khamar, makanan minum yang memabukkan. Karena makanan memabukkan adalah sesuatu dosa yang besar. Kita lanjut selanjutnya, yaitu contoh makanan dan minuman yang memabukkan. Nah, di sini contohnya makanan dan minuman yang memabukkan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tumbuhan alami. Nah, tumbuhan alami itu yang bisa dikonsumsi langsung seperti daunnya, buahnya, atau getahnya. Contohnya seperti buah kecubung, daun ganja, getah opium, dan lain-lainnya. Jadi semua ini, tumbuhan yang alami ini, walaupun dia tumbuhan, akan tetapi dapat menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran manusia, maka dia termasuk digolongkan menjadi makanan dan minuman yang memabukkan. Jadi mereka walaupun tumbuhan menjadi haram untuk dikonsumsi. Dan yang kedua ada yaitu buatan dan atau olahan. Nah, buatan dan olahan ini termasuk juga makanan yang haram karena dia termasuk makanan minuman yang memabukkan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ma'as karo kasiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka minuman sedikit saja dihukumnya haram. Jadi apabila makanan itu terdapat hal-hal yang memabukkan, walaupun sedikit, walaupun banyak, tetap menjadi haram. Nah, dan contohnya dari makanan minuman yang haram yang dari buatan atau olahan seperti khamar yang dijual orang, mungkin seperti anggur yang diperas atau lain-lainnya seperti narkoba. Yaitu adalah sesuatu yang haram. Jadi jangan sekali-sekali kita memakai sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita. Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari hal-hal yang dapat
mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lanjutkan lagi, yaitu bahaya makanan dan minuman yang memabukkan. Jadi jelas ya, apabila makanan dan minuman itu mengandung menjadikan mabuk, maka sesuatu itu pasti berbahaya. Pasti ada efek yang tidak bagusnya. Selain mendapatkan dosa besar, kita juga mendapatkan efek yang ada dalam tubuh kita, mungkin efek ada di sekeliling kita. Jadi sebenarnya khamar tidak ada manfaatnya, hanya mendatangkan murka dan keburukan. Apa saja yaitu yang pertama, dalam agama, yang pertama menimbulkan rasa malas dan menyia-nyiakan ibadah. Nah, jadi apabila kita mengonsumsi makanan-makanan yang haram dan memabukkan, maka menimbulkan rasa malas kepada orang tersebut. Yang mana rasa malas itu akan menyia-nyiakan ibadah. Jadi saat dia minum khamr, ibadahnya terlewat, ibadahnya tertinggal, dan itu mendapatkan dosa lagi. Sudah mendapatkan dosa, jadi dosanya double ya adik-adik. Sudah mendapatkan dosa dia makan makanan yang haram, makan makanan yang memabukkan, dia mendapatkan dosa melalaikan ibadah. Jadi dosanya double. Dan yang kedua, termasuk melakukan dosa besar yang diancam dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Nah, dilihat, Allah mengazab orang-orang, Allah mengancam terhadap orang-orang yang meminum dan memakan makanan yang memabukkan, yaitu dengan azab di dunia maupun di akhirat. Di dunia mungkin Allah mengazabnya dengan apa? Kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, sampai-sampai mungkin kehilangan nyawanya, dia overdosis karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang haram, banyak-banyak mengkonsumsi khamar. Di akhirat di azab lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, double lagi ini. Tadi yang pertama sudah double dapat dosa, sekarang dapat double azab. Azab di dunia maupun azab di akhirat. Di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah lalai dari mengingat Allah. Sudah jelas, apabila seseorang mengkonsumsi khamr, akalnya hilang, maka dia akan lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan lupa ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada dari segi kesehatan. Nah, dari segi kesehatan yang pertama ada tekanan darah naik sehingga itu menjadi tidak stabil. Nah, di dalam kesehatan mungkin kedokteran, saat orang-orang yang mengonsumsi khamar, kebanyakan mengonsumsi khamar, maka tekanan darah mereka naik, tidak stabil. Di samping itu menjadikan dia mungkin suka marah, menjadikan dia gampang emosi, atau matanya yang memerah, fisiknya yang kurang sehat, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah merusak akal. Nah, sudah jelas ya, pasti orang mengonsumsi khamar itu pasti akalnya rusak. Jadi mindsetnya, pola pikir mereka rusak. Dan yang terakhir adalah menimbulkan penyakit. Orang-orang yang mengkonsumsi khamar bukan tambah sehat, akan tetapi banyak penyakit yang akan datang kepadanya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindari kita dari perbuatan yang buruk, pertama meminum minuman atau makan makanan yang haram seperti khamar ini. Di dalam segi sosial, yaitu memiliki teman yang buruk. Nah, pasti seseorang bisa mengkonsumsi khamar, teman-temannya juga termasuk orang-orang yang mengkonsumsi khamar. Jadi tidak bagus adik-adik. Di dalam pergaulan, khamar itu tidak bagus. Dan yang kedua ada membuang-buang waktu. Sudah jelas, dia di saat mereka mengkonsumsi khamar ya hanyalah membuang waktu, menyia-nyiakan waktu yang terpakai tidak berguna. Yang selanjutnya ketiga yaitu hari menjadi keras dan berperilaku hati, di situ hati ya, hati menjadi keras dan berperilaku buruk. Nah, jadi keras hatinya saat mereka mengonsumsi khamr. Keras hatinya seperti apa? Susah menerima nasihat, diberi nasihat, dia menolaknya, jadi keras hatinya dan berperilaku buruk.
Bagaimana perilaku preman-preman? Preman-preman kebanyakan mengonsumsi khamar, makanya mereka berperilaku buruk, memalak orang, membuat kejahatan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengganggu keamanan masyarakat. Nah, kita tadi jelaskan seperti preman. Preman itu sangat mengganggu masyarakat. Kerjaannya hanyalah memabuk-mabukan, minum minuman khamar, mengancam orang, dan sebagainya. Yang mana dengan itu keamanan masyarakat terganggu, kenyamanan masyarakat terganggu. Yang terakhir yaitu membangkitkan permusuhan dan kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah di ayat 91 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'u fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Artinya sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan bercuci itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat atau ibadah. Nah, di sini akibat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akibat orang-orang yang meminum minuman khamar atau mengonsumsi khamar, yaitu menjadikannya itu lupa atau menghalangi orang tersebut mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Membenci orang-orang yang tidak bisa dikasih tahu. Orang-orang yang minum minuman khamar, makan makanan khamar, dan memabukkan dan dapat menghilangkan akal mereka. Nah, selanjutnya alhamdulillah Afwan sedikit lagi ya, bisa dibuka di halaman 17 dari segi ekonomi. Jelas dari segi ekonomi ada dua, pemborosan pada harta dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada kurang produktif dan malas bekerja. Jadi salah satu dari efek buruk dari khamar yaitu dalam ekonomi yaitu pemborosan harta dan malas bekerja serta kurang produktif. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada sedikit tugas. Apa tugasnya? Yaitu mengerjakan pilihan ganda pada halaman 18 sampai 19 dan dikumpulkan ke Telegram. Silakan dijawab latihan itu. Latihan yang pertama pilihan ganda dari nomor 1 sampai 10 silakan diisi. Setelah diisi, silakan dikirimkan ke Telegram. Nah, pelajaran kita selesai hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.